Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zura Masari dari jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, STAIN Bengkalis. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai media acquisition theory, yaitu salah satu dari teori komunikasi. Di era milenial seperti sekarang ini, manusia tidak jauh-jauh dari media untuk berkomunikasi. Segala aktivitas seperti belajar, bekerja, dan menonton TV semua dilakukan menggunakan media. Secara tidak sadar, manusia menganggap dan merespon media komunikasi tersebut seperti layaknya manusia lain. Nah, hal inilah yang coba dijelaskan oleh teori persamaan media atau sering disebut oleh media acquisition theory. Media acquisition theory relatif masih baru di dalam dunia media karena baru dipublikasikan pada tahun 1997. Bahkan tidak semua ilmuwan menyetujui media acquisition theory ini dimasukkan ke dalam bagian dari dinamika teori komunikasi. Secara konseptual, teori persamaan media ini memberikan pandangan yang cukup menantang dan sangat baru mengenai bagaimana interaksi antara manusia dengan media komunikasi. Teori komunikasi ini dikemukakan oleh Brian Rivers dan Clifford Nash. Nah, setelah melakukan penelitian, mereka berpendapat bahwa kita sebagai manusia akan merespon media seperti layaknya merespon orang sungguhan. Nah, kita tidak hanya menganggap media komunikasi tersebut seperti alat saja, akan tetapi sebagai aktor sosial yang memiliki implikasi penting dalam kehidupan. Media acquisition theory menyatakan bahwa orang akan cenderung memperlakukan media komunikasi seperti memperlakukan manusia. Efek dari fenomena ini bagi manusia yang mengalaminya adalah mereka akan merespon secara tidak sadar apa yang dikomunikasikan oleh media dengan respon yang tidak terduga. Sebagai contoh, ketika kita melihat seseorang menonton televisi, katakanlah yang ditontonnya tersebut adalah sesuatu yang menyedihkan, maka orang tersebut akan menangis. Nah, situasi seperti inilah yang dinamakan sebagai media acquisition theory, di mana apa yang dikomunikasikan oleh media maka akan menimbulkan respon terhadap komunikan. Teori ini berasumsi bahwa media juga bisa diajak bicara. Apa yang dilakukan oleh manusia juga bisa dilakukan oleh media, seperti bercerita, berbicara, bermain, dan lain-lain. Lama-kelamaan, posisi manusia bisa tergeser oleh adanya media dalam berkomunikasi. Konsep ini menyatakan bahwa interaksi antara manusia dengan media komunikasi seperti televisi, komputer, media baru, dan lain sebagainya merupakan bersifat sosial dan alami. Media juga dianggap seperti manusia oleh manusia itu sendiri. Nah, ketika dihadapkan dengan interaksi antara dua pihak, antara komunikan dan komunikator, kita diharapkan untuk mengamati apa yang terjadi, untuk apa itu terjadi, bagaimana itu terjadi, dan berbagai pertanyaan mendasar lainnya. Nah, untuk itulah kita mempelajari teori komunikasi, salah satunya yaitu media acquisition theory, atau bisa disebut dengan teori persamaan media. Baiklah, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai media acquisition theory. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.